Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang siklus akuntansi yang masuk ke dalam KD 3.5, yaitu memahami siklus akuntansi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu merumuskan pengertian siklus akuntansi, menguraikan tahapan siklus akuntansi, membuat peta konsep mengenai siklus akuntansi, membuat peta konsep mengenai proses siklus akuntansi, menentukan 3 tahapan besar proses siklus akuntansi. Nah, kalian semua, apa ada yang tahu apa itu siklus akuntansi? Berikut ini ada pendapat beberapa ahli tentang pengertian siklus akuntansi. Yang pertama yaitu dari Indra Bastian. Menurut Indra Bastian, menyatakan bahwa siklus akuntansi ialah suatu sistematika pencatatan transaksi keuangan, peringkasannya, dan pelaporan keuangan. Yang kedua, menurut Abdul Halim. Menurut Abdul Halim, menyatakan bahwa siklus akuntansi ialah suatu tahapan yang ada dalam suatu sistem akuntansi. Yang ketiga, menurut Sumarso SR, Sumarso SR menyatakan bahwa siklus akuntansi ialah suatu tahap-tahap kegiatan dalam suatu proses pencatatan dan pelaporan akuntansi mulai dari terjadinya suatu transaksi sampai dengan dibuatnya laporan keuangan. Nah, dari pendapat para ahli di atas, kalian sudah dapat menyimpulkan pengertian siklus akuntansi itu apa? Jika belum, kalian dapat bertanya lebih lanjut pada gurumu ya. Oke? Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana siklus akuntansi itu jika digambarkan, ya. Nah, siklus akuntansi bermula dari sini, dari analisis transaksi akuntansi. Setelah transaksi akuntansi dianalisis, dimasukkan ke dalam jurnal atau dibuatlah jurnalnya. Setelah itu, posting ke buku besar. Setelah posting ke buku besar, langkah selanjutnya yaitu membuat neraca saldo. Setelah itu, mencatat atau posting dalam jurnal penyesuaian jika ada beberapa akun yang harus disesuaikan. Selanjutnya, menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Selanjutnya, membuat laporan keuangan. Kalau sudah membuat laporan keuangan, langkah selanjutnya yaitu melakukan pencatatan dan posting di jurnal penutup. Jika sudah membuat jurnal penutup, maka dilakukan lagi pencatatan neraca saldo setelah penutupan. Nah, kalau sudah membuat ini, kita bisa beranjak lagi ke analisis transaksi akuntansi. Nah, kenapa ini disebut siklus? Karena jika digambarkan siklus akuntansi ini akan berbentuk seperti ini, akan apa yang dilalui untuk pencatatan itu seperti ini, berputar seperti ini. Jadi, maka dari itu disebut siklus. Oke. Ini merupakan proses siklus akuntansi jika digambarkan ke dalam pencatatannya. Yang pertama, kita harus memiliki dokumen-dokumen sumber yang dibutuhkan. Nah, dokumen sumber ini dianalisis kemudian dicatat ke dalam jurnal. Nah, setelah kita mencatatnya ke dalam jurnal, maka diposting ke buku besar. Nah, setelah membuat buku besar, itu kita akan membuat daftar saldo sebelum disesuaikan. Nah, pada akhir periode biasanya ada beberapa akun yang
jurnalkan untuk disesuaikan ya. Ada yang harus disesuaikan. Setelah membuat jurnal penyesuaian, kalian akan membuat daftar saldo yang disesuaikan. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan pada siklus akuntansi sebelumnya, di gambar yang bulat itu. Nah, setelah ini itu membuat neraca saldo setelah penutupan, ya. Nah, di sini ada kertas kerja. Kenapa dibuat warnanya hijau dan ditulisi opsional? Karena kertas kerja ini bisa dibuat, bisa tidak. Tapi kertas kerja ini akan membantu kita dalam membuat laporan keuangan ini. Ya, kertas kerja ini merupakan seperti rangkuman daftar saldo sebelum disesuaikan, jurnal penyesuaian, daftar saldo setelah disesuaikan, dan laporan-laporan keuangan. Seperti itu, ya. Nah, tahapan-tahapan ini bisa dimasukkan ke dalam 3 tahap besar. Yang pertama yaitu tahap pencatatan bukti transaksi. Isinya apa aja? Isinya dalam tahap ini yaitu analisis dokumen sumber, pembuatan jurnal, sampai pembuatan buku besar. Yang kedua, tahap membuat ikhtisar laporan keuangan. Ini yang masuk ke dalam tahap ini apa saja? Yaitu ini, daftar saldo belum disesuaikan, daftar saldo yang disesuaikan, dan daftar saldo setelah penutupan. Nah, yang ketiga, tahapan yang ketiga yaitu ini, membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu isinya apa saja? Yaitu laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, dan neraca. Oke, sampai di sini sudah jelas ya penjelasannya. Nah, sampai di sini dulu penjelasan saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.